penyakit degeneratif itu menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Apa itu penyakit degeneratif? Seperti kanker, ya, seperti diabetes, jantung, ya, kemudian sistem saraf dan tulang. Ya, nanti akan kita bahas apa hubungannya pertanian dengan kesehatan. Ya. Oke, baik, penyebabnya adalah sebenarnya penyebab utamanya adalah pupuk dan pestisida kimia. Jadi berawal dari pupuk dan pestisida kimia ini yang sudah lama digunakan oleh petani, hampir lebih dari 87% petani di Indonesia ini selama 40 tahun sudah menggunakan pupuk kimia. Karena pupuk kimia ini sudah diproduksi tahun 1982 itu sudah diproduksi. Jadi melalui PT Pupuk Persero Indonesia, pupuk Altim, ya, dan pupuk yang lain, ya, dari milik pemerintah. Nah, jadi karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia ini, apa hubungannya? Nah, sekarang kita coba perhatikan bahwa pengaruh pupuk dan pestisida kimia ini untuk pertanian dulu. Ya. Silakan Ibu masuk. Nanti bisa. Ya. Apa pengaruh pupuk dan pestisida kimia tadi terhadap pertanian kita? Ya. Pengaruhnya adalah karena pH tanah kita menjadi asam, ya, menjadi asam, jadi tanah itu makin tidak subur, kemudian lahan kritis bertambah, sehingga itu yang menyebabkan hasil pertanian turun. Jadi semakin kita paksa memberi pupuk kimia ke tanaman supaya lakas subur, lakas banyak hasilnya, ini malah tanahnya yang tidak subur. Nah, ini seperti itu. Jadi biar digembur seperti apa, dikasih apanya, kalau tidak, ya, kalau tidak diselesaikan sumber masalahnya, itu yang menjadi penyebab. Itu yang menjadi penyebab kenapa hasil pertanian kita makin turun, ya, tanahnya yang tidak bisa menghantarkan unsur hara lagi ke tanaman itu. Nah, tanaman itu hendak makannya, tapi kadang-kala dihantarkan oleh tanah tadi, karena yang diandalkan akar, ya, akar, ya. Nah, kemudian ditambah lagi kondisi global yang tidak mendukung. Apa kondisi global? Maksudnya kondisi di seluruh dunia ini, ya, pengaruh cuaca dan sebagainya. Ini kondisi globalnya adalah harga pupuk ini makin mahal, harga pupuk kimia terutama, dan langka, ya. Kemudian ditambah lagi ongkos angkut mendatangkan pupuk, ya, kemudian mengangkut pupuk ini ke lahannya perlu biaya lagi, itu yang menyebabkan makin mahal. Ini kondisi global, sehingga biaya produksi makin meningkat, biaya kita bertanam itu sampai panen itu meningkat. Jadi duit keluar terus, tapi sementara hasil kita sedikit, ya, semakin sedikit, semakin tahun semakin sedikit. Nah, itu masalahnya. Nah, kemudian apa pengaruh pupuk kimia dan pestisida kimia ini terhadap kesehatan? Tadi terhadap pertanian, tanah menjadi asam dan tanah tidak subur lagi, akhirnya kritis, karena kalau lagi ditanami istilahnya, ya, tidak bisa produktif lagi tanahnya, ya, karena selama ini orang bertani mengandalkan tanah. Nah, sekarang zaman kan sudah maju nih, teknologi maju. Kata Bapak, nanti ada percobaan kalau ibu-ibu rajin coba buka di YouTube. Itu ada orang nanam di atas tehal, di atas ubin, nanam tanaman tinggi, tanamannya bisa sampai 1 meter, berbuah. Dari mana dia ngisap carinya? Kan tidak ada tanahnya itu, cuma di ubin nanamnya. Bisa sekarang, kenapa? Itulah teknologi. Nah, itulah teknologi, ibu, ya. Jadi jangan heran ya, aneh. Jadi kata Bapak, kita di rumah bisa nanam, di pelatar bisa nanam, ya. Nah, caranya itu bagaimana? Itu ada pelajaran, ya. Oke. Pestisida, pengaruh pupuk kimia dan pestisida kimia ini terhadap kesehatan itu adalah karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida ini hanya bisa diserap tanaman 30%. Jadi kalau pian memakai pupuk itu 1 karung, ya, anggap aja pupuk urea, itunya 30% aja yang kalau dipakai oleh tanaman, 70%-nya itu larut, ya. Jadi dia akan terbuang ke aliran air dan mempengaruhi air minum. Jadi air minum kita ini di beberapa titik pernah diadakan uji, sampel,
mengandung pestisida dan pupuk kimia. Jadi, nah sekarang kita minum pakai apa? Pakai air. Minum kan pakai air kan? Iya. Nah, air redeng katanya. Tapi air redeng kan sumbernya dia ngambil kemana? Sungai. Masuk nggak ke dalam air redeng? Masuk. Karena peran PDAM itu, air pump itu, dia hanya membersihkan dari kotoran-kotoran, dari logam-logam. Tapi bahan kimianya masih ada di situ. Nah, akhirnya kita konsumsi, kita minum, itulah sebabnya apa hubungan pupuk kimia tadi, pestisida kimia tadi kepada kesehatan kita. Kalau dulu kan orang dulu tanpa ada mengenal kimia, orangnya kuat-kuat bisa sampai ratusan tahun umurnya, 120, 130 masih sehat, bugar. Tapi sekarang bayi di dalam kandungan sudah ada penyakit bawaan. Ya dari mana? Dari orang tuanya. Orang tuanya makan konsumsi sembarangan misalnya. Nah itu masuk ke bayi. Nah, keluar sudah bayinya sudah membawa penyakit. Ya sekarang juga orang kena penyakit kanker. Dulu kalau orang kena penyakit kanker, orang-orang yang bekerja di pabrik itu rata-rata kena penyakit kanker tumor. Karena apa? Dia di dalam pabrik terhisap udara yang tidak bersih. Kemudian apalagi pabrik itu pabrik bahan-bahannya ada bahan kimianya, misalnya pabrik sabun, ya, atau pabrik apa, wah udah terhirup terus tuh kanker payudara lah, kanker rahim lah, kanker otak lah, dan seterusnya ya. Jadi banyak kanker. Tapi sekarang coba lihat orang yang usianya masih muda, masih ya, masih sekolah, sudah ada benjolan, ya, sudah ada tumbuh sesuatu yang tidak mendukung. Itu selain makanan dan minuman. Oke. Pestisida yang disemprotkan ke buah atau sayuran itu akan tersimpan dan menjadi pemicu penyakit degeneratif. Jadi kalau ibu tuh nih untak ini, ya untak ini, dijawab boleh kan, dijawab boleh juga, ya terserah aja. Kalau ulun nih jualan sayur, ulun jualan sayur nih, datang gua latihan, sayur ulun tuh bercampur, ada yang rusak daunnya, ya. Ada bolong-bolong, ada yang bersih. Dia pilih yang mana? Yang bolong. Masa? Yang bolong. Oh, sudah pengalaman. Nah, luar biasa pertanyaan jempol. Baru biasanya kalau bertahun itu rata-rata yang mulus dipilih. Artinya ulat aja yang pintar. Ulat aja memakan daun yang tidak ada pestisidanya, yang tidak ada pupuk kimianya. Nah, kita berlomba-lomba mencari daun yang mulus, yang hijau, yang bersih. Dikira kita itu luar biasa bagus, ya. Yang bolong-bolong itu, padahal yang bolong-bolong itu biasanya kalau paman sayur jual itu murah harganya karena rusak daunnya. Biar aja murah tuh bukan aja. Nah, jadi seperti itu. Oh itu luar biasa ibu di sini pengetahuannya. Ya, sudah pernah coba sudah, ya. Artinya sudah tahu. Oke. Nah, sekarang menurut data WHO ini Badan Kesehatan Dunia yang ada di PBB di New York sana, ya, dia mengurusi masalah kesehatan di seluruh dunia ini, diurusinya miliaran orang, ya. Jadi Badan WHO meneliti, menelaah, mempelajari, ternyata dari 100% penduduk dunia ini 75%-nya itu sehatnya bermasalah. Orangnya sehat tapi bermasalah. Contohnya seperti apa ya? Contohnya tuh ada banyak gitu. Yang simpel aja sederhana. Duduk kawalah kuat ini bertahan sejam yang lain. Kira-kira ibu beli pakai. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Nah. Oke, ada. Jadi kalau pertanyaan masalah pupuk sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lewat. Ya, bisa dihubungi nanti Ibu Ketua di sini. Ya. Jadi kami percayakan kepada Ibu Ketua. Keperluan nanti ibu-ibu dalam hal bertani itu bisa hubungi dengan Ibu Ketua. Ya. Nah, masalah manfaatnya itu kemarin juga kami bagikan brosur. Masalah berapa harganya itu juga ada patokan harganya di sana. Ya, murah aja pokoknya, terjangkau lah. Ya, bisa aja. Mau sedikit belinya, mau banyak serah. Ya, bisa aja. Oke. Nah, kemudian mengenai kesehatan, nah kami memperkenalkan sebuah produk dengan teknologi nano, ya, yang kami perkenalkan yang pertama adalah Si Sehat.
Ya ngarannya aja si sehat. Nah. Siapa hendak sehat ya pakai ini. Namanya si sehat. Nah, ya. Butiran ini kadang kapsul tapi berbiji. Ya, biji-bijian. Ya, ini bahannya lah. Kami sampaikan bahannya ini terbuat dari kurma ajwa. Ya, satu. Yang kedua, buah tin, buah zaitun. Nah, kan ada di Al-Quran tuh, buah tin, buah zaitun. Nah, ada di sini. Kemudian madu Yaman, madu yang paling mahal itu madu Yaman. Yang kalau anak merasai, pernah merasai dibeli setengah sendok teh aja, kalau sampai 5 menit, sudah awak langsung itu madu Yaman. Harganya penglarang banget ya, sekilonya 5 juta. Nah, madu Yamannya ada juga di sini dimasukkan orang. Kemudian ada buah aprikot, ya. Kemudian ada lagi buah delima ada di sini, ya. Dan yang terakhir bahan utamanya adalah ada habatus sauda. Apa itu? Jintan hitam. Tapi jintan hitam yang asli, ada juga jintan hitam yang diulah-ulah jintan tapi dihiramakan, dihitamkan lalu disambat jintan hitam. Ya macam-macam yang ada di pasarnya lah. Nah, tapi kita ada pertanggungjawabannya, pabriknya jelas juga di Indonesia ya. Nah, ini bahannya untuk apa? Untuk siapa yang ada nyeri-nyeri sendi, yang masalah saraf. Nah, masalah saraf itu termasuk stroke tadi Bu. Nah, masalah saraf juga adakah yang ada ngaran saraf terjepit ya? Nah, kalau ada itu ini sangat bagus dipakai. Ya. Kemudian masalah sakit kebas-kebas. Kesemutan, kebas. Adakah? Nah, keram-keram misalnya ngalih digarakan jarinya kayak ini pengkok, dikujurakan kena kawa. Nah, ngalih banget. Paksa diurut dulu. Hanya kawa. Nah, ini juga. Itu masalah kebas-kebas, sakit pinggang, nyeri sendi dan saraf. Kemudian rematik. Karena kalau kena dingin, hari dingin, sakitan juga habis. Semutan juga Pak. Kaki semutan. Nah, kaki semutan ya. Kemudian asam urat. Nah, tadi Ibu Ketua bilang di sini ya lumayan ada lah yang banyak alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ya solusinya. Malah banyak. Kada mendoakan anupan kada. Kada mendoakan alhamdulillah sakit ya kada. Maksudnya pas aja urut beban kami. Ya, jadi apa yang kami sampaikan pas saja kebetulan ada hubungannya kayak gitu. Kemudian migran yang sakit kepala sebelah ada di sini. Vertigo. Ya, vertigo ya termasuk awalnya migran kalau dibiarkan lama-lama itu jadi vertigo. Vertigo itu kalau kita berbicara kebuka mata kita ini terputar. Nah, tapi yang dibiarkan itu lama-lama bisa stroke. Jadi nggak bawa apa-apa lagi nanti. Keseimbangan hilang, makanya berjalan bisa jatuh dia. Kalau dia berdiri jalan bisa jatuh. Kemudian kolesterol juga. Nah, ini menggunakan teknologi nano. Kalau mau cepat bisa 2 pagi, 2 sore. Yang bermasalah lah. Nah, kalau yang menjaga aja jangan sampai ke sana, itu cukup 2 aja sehari. Nah, 2 aja cukup. Jadi untuk pencegahan 2 sehari, tapi kalau untuk pengobatan 4 sehari. Bisa langsung sekaligus 4, bisa bertahap 2 pagi, 2 sore. Ya. Kalau langsung 4 itu dalam hitungan tidak sampai 1 jam sudah terasa. Banyak ada orangnya. Ya, kami kemarin terutama saya sendiri ke Basarang. Ada orang dipapah, diangkat istrinya, seorang bapak-bapak dari dapur sama anaknya diangkat. Tidak bisa jalan karena asam uratnya tinggi sekali. Datang ke pelatar, jadi kami pas lewat, kebetulan sebelumnya teleponan, tunggui kami di situ, rupanya menunggu dia di teras, dia nunggu di pelataran. Nah, kemudian dikasih teman 4 biji, videonya ada di tempat saya. Ya, nanti saya sampaikan, saya lihatkan nanti video. Ya, orang tua itu langsung minum 4 biji. Kemudian kami sampaikan, nanti sejam lagi kami ke sini, kami ke sana dulu bikin acara seperti ini. Nah, penyuluhan dulu. Begitu selesai kami penyuluhan, kami balik, itu bapak sudah berdiri. Nah, memanggil kami, mana tadi yang ini dah, aku mau ngambil sekotak. Nah, padahal tadi bijian aja dicoba. Nah, belum sampai sejam. Jadi sangat bagus ini, sangat bermanfaat sekali. Bahannya sudah saya sampaikan, sangat baik
untuk dikonsumsi kesehatan, baik mencegah maupun mengobati. Oke, yang lain juga menulis ini minum si sehat ini untuk mengatasi sakit pinggang, kebas-kebas, nyeri, pegal-pegal. Ya, kandungannya sudah lengkap. Ya, oke. Ya, kita akan tampilkan sedikit tentang penguatan mengenai habatus sauda. Ya, kandungan utama daripada produk ini. Ya, mari kita lihat. Nah, itu tadi mengenai habatus sauda ya. Nah, terus kalau Fian-Fian ingin mengobat ini, ya, pembuangan ini oke, jadi si sehat ini isinya 40 biji ibu-ibu ya. Ya. Ini kalau bertakun harganya 400 satu botol ini. Ya. Harganya 400. Jadi kalau ibu-ibu mau coba bisa aja curayan ya. Kalau mau curayan bisa, kalau mau botolan juga bisa. Ya, isinya 40 biji. Jadi 400 jadi 10.000 satu bijinya. Ya. Jadi hitungan seperti itu. Karena bahannya ini mahal, mendatangkannya dari Jazirah Arab. Semua dari Jazirah Arab, Japaron ada di sini. Tadi madu Yaman, kemudian apa lagi tadi? Aprikot, buah tin, buah zaitun, ya. Minyak zaitun maksudnya, ya. Buah delima, kemudian habatus sauda tadi yang dijelaskan para ulama tadi. Ya. Obat dari segala macam obat kecuali maut. Nah, kecuali mati ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi ini insya Allah jadi kuat di situ. Ya, kalau ibu apalagi anak majelis ini ada ini tukang masak jadi Pak supaya aja kawal udah boleh. Garing kan punya sakit. 10 acara Hendak kayak ke majelis tapi letak kawal di situ. Nah, Duduk pada awal-awal, kalau berapa jadi maulah berapa di situ. Berbaring, malu kan kita. Kesehatan itu sangat berharga, sangat penting sekali. Kan ada hotel balik dari sana. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya silakan tanya. Sebentar waktu boleh. Banyaknya gimana Pak? Hah? Ya kecil.